Beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Muhammad, Shollu ala Muhammad, Shollu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun wa qala nabiyyuna Muhammadun kata Nabi, nanti di akhirat ada umatku yang gak bisa menatap wajahku, yang tidak bisa memandang wajahku, yang tidak bisa melihat wajahku. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah umatmu yang gak bisa menatap wajahmu, yang gak bisa memandang wajahmu, yang gak bisa melihat wajahmu? Adalah umatku yang apabila ketika namaku diucapkan lantas dia ngebetem baik. Tahu ngebetem? Meneng baik, diem baik, ngecedok baik. Maka dialah yang tidak bisa memandang wajahku. Berarti di sini banyak yang kagak pengen ngelihat wajah Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya
jawab ngapa jangan pada diem baik. Gegares baik. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa qala aidan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ay kullu fardin min afradil maulud yuladu 'alal fitrah. Wa qala aidan man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu wa in balagha falyuzawwijhu fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isman fa innama ismuhu ala abihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin amin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya saya mau minta maaf khusus terhadap guru-guru kita, tokoh masyarakat kita umumnya, hadirin hadirat semua. Emang apa kudu minta maaf duluan, karena barangkali saya ini telah suul adab, jelek tata kerama, orang ada sopannya, duduk di atas panggung dengan dekorasi begini indahnya, ada beberapa macam pohon-pot, tahu pohonan siapa dibanjutin kemarin, diundang sama panitia disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Nah oleh karena itu kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan atau keceletot omong, coba dicari di Google keceletot, kayaknya sampai kiamat nongtot yang mau nemuin. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini belum uruk dipanggil kiai. Ini pakaian begini ge Ustadz Fauzi, saya itu bukan gegayaan, emang kagak gaya ini. Maklum lagi ngejam masjid, jadi rada berat pala, jadi dibelibet palanya, jadi belum uruk saya ini dipanggil kiai. Emang kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di daerah Sumarekon, Kota Bekasi. Nah begitu saya nongtot, saudara, ilok nggak tahu nongtot. Nongtot apa nongtot? Nongtot itu anak yang terakhir ya Ustaz ya. Bontot itu iman. Begitu saya nongol, ya. Apa coba nongol? Nongol itu nama kue zaman dulu ya. Nongol. Begitu saya nongtot, saya langsung disambut sama para panitia. Itu panitia nyambut saya, kok buyak panitia. Saya digerumutin sama panitia, sehingga sendal saya keliak. Coba, untung saya kagak ngejongkok. Coba kalau ngejongkok saya, lah saya digerumutin sama panitia. Mangkaning apa ya kalau mangkaning? Mangkaning diarak pakai hadroh. Ya Allah, ini saya jalan dia sampai kagak napak rasaan teh. Jadi kayak ondel-ondel. Jadi belum uruk dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Tahu layak Mbak, Mas?
Layak itu nama suku di Kalimantan. Dayak itu mah ya. Saya mah cuman hanya sebatas casingnya doang. Waduh, jangan-jangan ada santet ketemu. Kok ngaget jadinya? Ya. Jadi saya ini belum urut dipanggil kiai, juga belum layak dipanggil ustadz, sebatas casingnya doang. Kok casing teh apa? Casing teh ompol bocah. Pesing itu mah ya. Pesing mah bukan kalau tanggal tua. Pusing itu mah ya. Saya mah pakaiannya doang bau-bau kiai, bau-bau ustad. Tapi mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustad daripada nanti jadi ustad jadi kiai bau. Kiai bau, ustad bau. Kiai ustad cuman omong doang. Ngajakin doang. Hayu Eka, hayu kurban, dia nggak pernah kurban. Kadang-kadang kebagian sedikit keluar dari grup. Pengen banyak mah motong dewek mah. Siapa itu? Kalau kiai belum urut ustad belum layak, saya ini apa? Saya cuman ustad pakai dal. Lah emang beda. Bahasa Arab mah beda mana, beda huruf beda mana. Kalau ustad itu guru. Nah kalau ustad pakai dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustad. Ya buset, maaf, kadang kagak deres bagaimana lihat dewek. Ustad mah kemana-mana kagak. Mangkaning. Ustad mah sehari-harian kan dedamping bae ya. Sesarungan bae orang ada pegawaian lain. Adanya itu-itunya. Udah be yang ada digarap ya. Ustad mah jarang, kok bang, mas, mbak yang anaknya langka, belatak baik. Saya punya teman ustad di daerah Cikarang, ustad, ya Allah, itu mah mandul kali. Lah 16 anaknya. Mandul itu segitu. Sebatang selobak. Kayaknya kagak kudu ditidurin, bininya cuma ngamuk ke selempaknya dibunting kayaknya. Nah, kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem. DKM. Tulisannya Dekem. DKM Masjid At-Taqwa Al-Ustadz Lili, yang sangat saya hormatin guru kita Ajengan Ismatullah, yang sangat saya hormatin guru kita Al-Ustadz Fauzi, yang sangat saya hormatin Ketua Majelis Asy-Syakur Al-Ustadz Ali. Nyok, kita doain nyok, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya pada dipanjangin umurnya, pada disehatin jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan dan kemanfaatan ilmunya. Emang apa kiai ustadz didoain panjang umur? Nih ustadz sekarang barang langka, keberadaannya udah mulai punah kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi ustadz. Calon presiden mah banyak, calon gubernur belatak, calon menteri seabrek-abrek, calon dewan ngampar, calon bupati belatak. Pencalonan masih jauh, kadang-kadang fotonya udah rame, pajang-pajang di jalan, di gang, tempel-tempelin di puunan sampai patok kuburan. Kunti semua. Pernah ngeliat calon ustadz yang fotonya dipajang di jalan? Kagak. Ada yang memuludan murajaban, foto mubalik dipajang di jalan. Udahan acara lupa panitia orang ngebenahin. Angin lagi kenceng baik, rebah ketiup angin, akhirnya ada yang mungut, ada yang dipakai tutup jambang, ada yang dipakai kepiting anak embe, ada yang pakai amparan. Foto kiai, foto ustadz, foto mubalik didudukin, dikentutin.
suwe panitia. Foto saya jadi banyak dijambak, melototin pantat orang berak. Jadi kesel we jadinya. Makanya kita doakan semoga guru-guru kita panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya, berkah dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 01 yaitu Bapak Hendriana. Yang sangat saya hormatin Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat saya hormatin, ini kapan ceramahnya? Hormatin semua. Ntar dia lo hormatin. Sangat saya hormatin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya kagak sudi saya panggil AA. Ya ilok tuh. Minta maaf. Di Bandung ada mubalik ke Sohor, Ustaz Fauzi, namanya Agim. Atau bagian di sini ada Abret, begitu ya. Mohon nanti didengerin dan diamalin ya. Bebas ngedengerin sambil memakan kayak orang apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil memakan. Kapan mau berhenti? Ya tahu. Ngaplek mulu. Gegares mulu. Kebentet-bentet. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan jadi tontonan. Ustaz Fauzi sekarang mau olok-olok duit. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Muhadirnya nanya dulu yang ceramahnya ustadz dari mana, kiai dari mana, rame apa kagak? Ustadz kiai kudu rame. Dan namanya topeng lanjut kemarin. Jangan saya suruh ngebagong di sini dikasih dawagan kelapa kayak bocah pengantin sunat. Kudunya mah ini ada perukuyan ya di sini ya. Zaman sekarang cuma tuntunan jadi tontonan, abring-abringan doang, apalagi mbak empok, ibu-ibu paling gesit, paling semangat, paling kompak, di mana-mana dia paling rame mah ibu-ibu. Kadang-kadang hikmahnya mah nggak ada Ustaz Fauzi, abring-abringan doang. Baju meni gonta-ganti, warna-warni, rupa-rupa. Akhirnya malah lakinya paru-paru. Paru-paru bagaimana mikirin seragaman dia? Bininya mah lagi cekakakan we nanggap kiai, nanggap ustad, nanggap mubalik. Coba lihat lakinya di rumah ngap-ngap gitu. Kayak ikan keting kena limbah. Kesel jadinya. Hadirin wal hadirat, hikmah maulid adalah meneladani daripada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat maulid dulu kita bahas. Syarat maulid itu ada 4. Yang pertama, ijtima'un nasi, kumpulnya manusia. Nah ini kita manusia apa-apa? Yang benar? Ilok, dedemit ya. Yang kedua, wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani, adanya pembacaan ayat-ayat suci tadi udah dibaca. Yang ketiga, pembacaan maulid Nabi, apakah itu Al-Barjanji, Syaraful Anam, Ajab, Deba, Simtud Duror, boleh dibarengin sama hadroh, nggak apa-apa, karena kita maulid itu idkhalul farahi, menampakkan kegembiraan atas lahirnya Nabi kita Muhammad. Pakai hadroh, nggak jadi masalah pakai hadroh. Kadang-kadang mahalul qiyam pakai petasan, nggak jadi masalah karena gembira kita.
Kalau petasan mah udah banyak, kudunya mah kita mah tampil beda, granat be, kita lempar-lemparin lah, ludes bisa nanti kan mau. Yang keempat, syarat maulid itu wal aklu, makan. Makan itu syarat dalam maulid. Jadi kalau ada acara maulid kagak makan berarti kagak sah. Lah iya kagak sah. Yang 3 udah kita garap, tinggal 1 lagi yaitu makan. Kan ada makanannya. Lah saya mah belum ngerasain. Tahu kebagian tuh kagak Ustaz Fauzi. Hikmah maulid dalam kesempatan ini cuman akan saya bahas 2 poin doang. Saya nggak bisa lama ya Mbak, ngapunten Mas, nggak bisa lama karena saya mau berangkat ke Jawa. Anak saya sakit yang lagi mondok di Jawa, udah pulang, udah dirawat, udah 2 minggu sekarang, alhamdulillah udah sembuh, mau dipulangkan lagi ke Jawa. Doain biar lancar perjalanan ya. Juga saya lagi bangun masjid Ustaz Fauzi, doain mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Didoain doang nggak mau jadiin, diduitin. Ilok bikin masjid hayu kita nggak dulu ke doa. Mau jadi pisah. Cuman 2 poin. Ngapunten Kiai. Yang pertama, poin pertama tentang kewajiban orang tua kepada anaknya. Poin yang kedua tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya. Sebenarnya ceramah itu nggak masuk dalam rangkaian maulid Ustaz Fauzi. Udah maulid mah udah kelar. Makanannya udah ada, bacaan maulid udah dibaca, Quran pun udah dibaca, kumpulnya manusia adalah kita bener manusia. Udahan maulid mah. Cuma tinggal ngedengerin radio butut kan. Anggapnya radio butut udah. Ada kewajiban orang tua sama anaknya, ada kewajiban anak sama orang tuanya. Banyak anak yang kualat dari orang tuanya, banyak nggak? Oh banyak. Ada cerita yang melegenda di daerah Padang. Ayo, seorang anak yang dikutuk sama emaknya jadi sebongkah batu. Siapa namanya? Maling kundang. Oh, maling kundang. Lah boro-boro nabi ya. Itu maling kundang, sosok tidak pikirin tuh. Banyak anak yang kualat dari orang tua. Orang tua kayak bisa kualat jadi anak, dari anak. Maaf, jangan egois jadi orang tua bisanya nyalain be anak. Emangnya pengen punya anak siapa coba? Yang pengen punya anak kan orang tua. Anak nggak pengen ini punya orang tua. Yang pengen duluan itu orang tua. Mana kewajiban orang tua sama anaknya? Awas di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Artinya kita sebagai orang tua jangan cuma hanya ngempanin doang, memberikan nafkah doang, zohirnya doang, tapi batinnya kagak. Apabila kita nggak memberikan nafkah batin, artinya nggak bisa mendidik anak, maka kita akan kualat dari anak. Jangan bisanya pada ngejak doang, ngejak mah pada bisa. Ngejak mah gampang mas. Memakai gaya bebes gabus ya, gaya ajol gedang, ajol-ajolan, jomplang roda, atau gaya kedebong palin, soren bedil, atau gaya paling baru, gaya sepat mabok. Sepat mabok. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kenapa emang? Anak bakal jadi musuh kita, bini bakal jadi musuh kita, suami pun bakal jadi musuh kita. Emangnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau kita nggak bisa mendidik bini bang,
Kalau kita nggak bisa mendidik anak, bang, bakal jadi musuh kita, bini kita. Diajak serius mengantuk nih, ngantuk Ustaz Fauzi. Terus mana kewajiban orang tua kepada anaknya? Kata Nabi, manuli dalahu waladun, di mana seseorang telah dikaruniai anak, maka tugas orang tua kepada anaknya, kata Nabi, kalau kita mau meneladani Nabi, paliosin ismahu, kasih nama yang cakep, nama yang bagus. Kenapa nama kudu cakep, kudu bagus? Sebab nama itu adalah doa. Kayak bagaimana nama yang cakep, nama yang bagus? Nama-nama orang-orang soleh, nama Nabi, nama Rasul banyak. Atau nama malaikat, banyak orang yang memakai nama Ridwan, Malik. Tapi belum ada orang yang pakai nama Ijroil. Coba Ustaz Fauzi, seandainya ada jamaah Ustaz namanya teh Ijroil, bujuk. Ustaz teh sakit tuh, Ijroil telah tiba, lah mati. Tuh. Atau ngasih namanya pakai nama Asmaul Husna. Cuman kalau kita memberi nama anak pakai nama Asmaul Husna itu harus diawali dengan kalimat Abdu. Kalau Rahman berarti Abdur Rahman, Abdur Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Rauf, Abdul Bashir, banyak. Itu pasangannya. Abdul Ahok, belum Abdul Ahok, nggak urut. Abdul Joko nggak pantas. Abdul Bang, apalagi Abdul Sebriat, ilok Abdul Sebriat, lah kagak urut, lah bukan pasangannya. Tuh. Atau nama orang-orang soleh atau yang bermakna baik ya. Kalau perempuan mah Masito ya, Khadijah, Aisyah, Rabi'atul Adawiyah, Mariatul Qibtiyah, banyak. Atau yang bermakna Nur Hasanah, Nurjana. Nur itu cahaya, Jannah surga, orangnya teh lenteng. Nama Nur tapi orangnya hitam, jadi bertentangan. Nggak jadi masalah, nama yang cakep. Tuh, kayak guru kita Ahmad Fauzi, Ismatullah Ali ya, Ali dari siapa coba? Dari sahabat Nabi yang keempat, namanya Ali bin Abi Thalib. Sapanya Nabi coba Ali? Ya sahabat, ya mantu. Laki siapa coba Ali? Sena Ali. Bininya siapa bininya? Ini kepada hidang kali ya. Sayyidina Ali ini ia sahabat, ia temen, ia sedulur sama Nabi. Misannya Nabi, yang mantu Nabi yang dikawinkan, anak Nabi yang kawinkan Sayyidina Ali siapa namanya? Sri Mulyani. Bujuk deh. Itu adalah Menteri Keuangan. Kalau Menteri Keuangan kita bini kita mah, kita yang capek, dia yang ngatur. Kita teh kayak tuyul, suruh kerja capek, malam ditetein, jadi kayak tuyul. Tetein ongko, suruh begawe ongko. Adalah Siti Fatimatul Zahra. Zahra itu apa Zahra? Siti Fatimah Az-Zahra. Karena Siti Fatimah ini belum pernah head, belum pernah nipas. Kan kalau bini kita mamas head, ada berhentinya sholat tuh, ya mbak ya. Kalau head berhenti nggak sholat?
berhenti. Baca Quran berhenti enggak? Berhenti. Tuh ada pre-nya dia sama sholat. Makanya di neraka paling banyak penghuni perempuan. Bukan karena nggak sholat. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi pernah ngeliat kok di neraka itu paling banyak perempuan. Sahabat nanya, emang apa ya Rasul? Apa kagak sholat? Wah, rajin. Kagak ngaji, rajin. Terus apa kesalahannya? Ditarki ta'atina li jaujina, karena banyak umatku perempuan taat ke Allah tapi nggak nurut sama laki. Itu penyakitnya. Ngelawan sama laki, rewel banget sama laki. Banyak di sini ngelawan sama laki. Banyak apa banyak? Mana orangnya gue pengen tahu. Jadi dari pertama dulu, dari nama dulu ya, atau kita pakai nama-nama wali songo atau nama aulia Allah yang ada di Indonesia. Jangan sembarangan ngasih nama anak. Kalau kita cinta sama Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah laksanain. Nama dia harus nama Islam. Nah kadang-kadang kita sok modern, Ustaz Fauzi, bocah diberanakin Febri. Kalau seimbang sih kagak apa-apa. Nama Febri, namanya Febri mah pantas orangnya tinggi, bule, hidung mancung, rambut ikel. Febri kayak begitu. Febri berak di kebun. Febri mau kemana? Berak. Jadi dari nama ya. Nah kadang-kadang sekarang ini zaman dulu mah, kalau orang zaman dulu ya, kalau diberanakin musim banjir si banjir. Kasihan udah gedenya kalau dapat gelar profesor banjir. Ada lagi makin nama Cina. Anak yang pertama Ciang Malingseng. Ntar kayak di borgol tuh bocah. Nurutin orang barat. Orang barat pakai anting, ngikut pakai anting. Orang barat pakai anting mbak, orang barat antingnya emas. Kalau anak kita paling hadiah ciki. Orang barat pakai tato, ngikut pakai tato. Orang barat pakai tato awaknya bule mas. Kalau pakai tato dan tak jelas. Bocah kita awak Leo Oli pakai tato. Mending tatonya gambar kajengkip ular kadut merengkol gitu. Kayak anting pakai tato, katanya anak gaul main ke mall naik angkot, di dalam angkot muntah. Iya. Preman ngebebesin angkot muntah. Lu masuk ke Alfa sendah dilepas ya. Kena AC dikerok, mal merah ini bocah hitam begitu. Bahasanya dia apa? Ajaran Nabi kalau manggil ibu apa? Umi. Kalau ke bapak Abi. Kalau kita orang Jawa kalau ke ibu apa? Bude, mbok. Lah bocah sekarang pakai anting pakai tato, mbok moal. Nyokap. Ke bapaknya boka. Ada neneknya kecap. Kayak anting pakai tato ngomong nyokap bokap. Berak di jamban. Jajan seblak pakai nasi. Suwe. Preman jajan seblak pakai nasi. Ayo pondokin, pesantrenin ya. Di sini ada orang Jepara ada. Yang dari Bangsri ada. Jepara sana. Di Darul Fala mesti latih. Itu ya yang kedua, tugas orang tua kepada anaknya adalah mendidik, sebab anak itu mas mbak terbagi dua, ada yang soleh ada yang salah. Soleh dan salahnya anak gimana kita sebagai orang tua, kembali kepada kita lagi. Yang ketiga, awas, kewajiban orang tua kepada anaknya itu wa in balagha falyuzawwijhu. Di mana anak sudah dewasa maka cepat-cepat harus kawinkan atau ditikahkan. Sebab kalau nggak ditikahkan kawinkan takut kawin duluan. Zaman sekarang Ustaz Fauzi ya, bocah zaman sekarang pacaran pengen tempat gelap. Kalau udah pacaran tempat gelap, laki-laki perempuan berdua, yang ketiga katanya setan. Mangkaning setannya katanya setan uka-uka mbak, bahaya setan uka-uka itu. Uka adu, uka anak, uka utang, uka acut, uka oyoy, uka empak.
kesononya uting. Itu kena setan uka. Nah itu udah dah kelar dah. Kewajiban orang tua sama anak itu cuma hanya 3. Nah sekarang sebaliknya, kewajiban anak kepada orang tua itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Mbak, Bu, Mbak, Bu, kalau perempuan soleha itu taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Tapi kalau kita mas laki-laki taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Saya mau nanya, Mas, Mbak, udah pantas belum kita disebut anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Udah pantas belum? Udah pantas belum? Dulu ya. Ada pemimpin tabi'in. Pemimpin tabi'in itu generasi kedua setelah sahabat. Ada namanya tabi'in. Nah, tabi'in ini pimpinannya adalah Uwais Al-Qarn. Ini Mas, Uwais Al-Qarn ini seorang anak muda yang derajatnya diangkat oleh Allah sehingga Sayyidina Umar diperintah oleh baginda Nabi suruh mendatangi Uwais Al-Qarn di satu daerah yang ada di negeri Yaman. Kata Sayyidina Umar, kenapa aku harus ke sana ya Rasul? Pinta doanya dan sampaikan salamku kepadanya. Luar biasa. Hebat ini anak muda ini ya Rasulullah, dengan sebab apa ini Uwais Al-Qarn mempunyai derajat yang sangat tinggi? Jawab Rasulullah, karena Uwais Al-Qarn sangat mencintai orang tua. Bahkan dulu juga ada sahabat yang kaya raya, dermawan, rajin ibadah, tapi ketika mau mati dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Siapa namanya? Alqamah. Kenapa Alqamah sahabat Nabi kok berat lidahnya, bahkan terkunci lidahnya, tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Ternyata gara-gara Alqamah ini nggak peduli, nggak perhatian kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Ketika Alqamah dalam keadaan sekarat, kan bininya datang ke Kanjeng Nabi, berbilang, ya Rasul, suamiku Alqamah hari koma sekarang, ngapan mati. Akhirnya sahabat Bilal CS disuruh ngurusin. Bilal dengan Ammar bin As kesan logika ini, ikutin ya sama si mbak ini, katanya lakinya ono lagi kritis. Begitu sampai emang lagi kritis, lagi ngap-ngapan, ditalkinin sama Bilal, wahai Alqamah, kul la ilaha illallah. Nggak bisa, mulutnya dikunci. Waduh, ada apa ini? Akhirnya sahabat datang ke baginda Rasul, ya Rasul, nggak bisa membaca la ilaha illallah. Wah, udah, karama udah. Tanyakan aja kepada istrinya tentang apa ya Rasul? Tentang orang tuanya. Tuh, Rasulullah tahu. Akhirnya sahabat balik lagi nanyain, Mbak, ini suami Mbak masih punya orang tua? Masih. Adapun ayahnya udah meninggal, tinggal ibunya. Di mana? Ya di sono, di kampungnya. Oh, jadi di kampungnya? Iya. Di situ ada gubuk reot, isinya perempuan tua, nenek-nenek. Nah itu orang tua suami saya, mertua saya. Udah, akhirnya sahabat berangkat ke sono, mau jemput tadinya mah. Assalamualaikum, salam. Nek, sahabat kan atoh ya, girang. Waduh, nenek-nenek itu girang. Waduh, ada sahabat nih tumbenan. Ada apa sahabat? Nek, saya mau nanya, nenek kenal nggak sama Alqamah?
Oh, Alqamah. Iya. Ya kenal lah. Alqamah sahabat Nabi ya. Iya betul. Yang orang kaya dermawan rajin ibadah, betul. Oh iyalah kesohor kenal saya. Anak nenek bukan. Sorry, maaf. Sorry. Itu nenek-nenek gaul banget. Saya tahu jik pakai sorry. Sorry, bukan anak saya, bukan. Bukan anak saya dia, dan saya bukan emaknya. Tapi sahabat nih dengerin. Perempuan di dunia ini yang mengandung dia saya, yang ngeberanakin saya, yang netein saya. Tapi saya bukan emaknya, bukan anak saya dia. Marah. Ya udah sahabat balik ke baginda Rasul. Mana itu ibunya? Nggak mau ya Rasul, malah marah-marah. Udah karena mah panggil, bawa kemari. Akhirnya itu ibunya dipanggil, dibawa ke rumah Rasulullah. Oleh Rasulullah dibawa ke rumah anaknya. Yang saat itu anaknya dalam keadaan kritis. Namanya apa kata Rasul? Nek, sini nek. Ya Rasul. Nenek kenal nggak sama ini orang? Kenal ya Rasul, ini adalah sahabatmu Alqamah, orang yang rajin ibadah, kaya raya, dermawan. Apa ini anakmu nek? Maaf ya Rasul, dia bukan anak saya dan saya bukan ibunya. Marah lagi balik. Kata sahabat mulai dah marah. Gede ambek banget nenek-nenek. Dia bukan anak saya dan saya bukan emaknya, tapi ya Rasul, yang ngeberanakin dia saya. Dia teh keluar dari perut saya nih. Nih tete saya nih. Nih yang dikenyotin sama dia nih tete saya. Tapi dia bukan anak saya. Ya udah kalau memang begitu, artinya bagaimana? Enggak mau memaafkan kesalahannya. Ya udah Rasulullah merintah, sahabat, udah Karamat cari kayu bakar biar banyak tumpuk. Kita bakar hidup-hidup Alqamah sebagai penebus dosanya kepada ibunya, karena dia nggak mau maafin, ibunya nggak mau maafin anaknya. Tapi kasih sayang orang tua makan sepanjang masa ya Mbak, betul. Bagikan lautan tanpa tepian tuh. Begitu digeletakkan di atas tumpukan kayu bakar, apa kata emaknya? Ya Rasulullah, jangan dibakar anakku ya Rasulullah, aku maafkan kesalahannya. Nah Alqamah, maafin kesalahanmu ya nak. Begitu dimaafin baru Alqamah terbuka lidah mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, baru meninggal. Setelah mati diapain Mas? Kalau orang mati, Mbak, udah pernah mati belum? Kalau orang mati diapain? Langsung dikubur. Pengalaman mati apa? Dipandiin, dibongkos, sholatin, kubur. Namanya fardu kifayah. Setelah beres kubur, itu Rasulullah negor lagi emaknya. Nek, maaf. Ya Rasul. Kesalahan anakmu apa sih Nek? Kok marah banget? Ya Rasulullah, kesalahan anak saya nih. Anak saya Alqamah itu dia lebih sayang sama bininya. Dia lebih sayang terhadap istrinya, dia lebih sayang kepada bininya, lebih nurut, lebih cinta, lebih segala-galanya ketimbang kepada bininya, ketimbang kepada saya, kepada emaknya dewe. Dia nggak tahu menahu tentang kehidupan saya di kampung ya Rasul. Dia mah enak-enakan, dia senang-senang, nggak tahu menahu tentang kehidupan saya di kampung, apa saya sakit, apa sehat, mau makan apa kagak. Lebih nurut ke bini ketimbang kepada orang tua dewe, kepada emak. Itu yang membuat saya kesinggung. Udah atuh, marah baik. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah. Orang yang lebih mengutamakan bininya, istrinya ketimbang ibunya, lebih cinta, lebih nurut, lebih sayang kepada bininya ketimbang kepada ibunya, fa alaihi la'natullah. Maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak diterima oleh Allah ibadahnya baik fardu maupun sunnat. Tuh
ngeri ya. Iya mas, makanya kita jangan terlalu. Robi ini ada bekasnya mas, kita mati paling dicemplakin orang. Kalau orang tua ada bekasnya enggak? Orang tua ada bekasnya enggak? Enggak. Ono bekas ibu saya itu, bekas bapak saya enggak ada. Kunci kesuksesan itu mas, mbak, ada di orang tua. Kadang kita katanya hidup pengen berkah, ngikut majelis zikir di mana-mana, ziarah Wali Songo ke Banten, makam-makam keramat kita samperin, sampai ke makam Mak Lampir kita tahu. Tapi makam orang tua nggak pernah kita samperin. Kadang kita setahun sekali balik juga kagak. Mentang-mentang orang tua udah meninggal, nggak mau kita mudik. Mudik, ayo, samperin tuh makam orang tua, jarahin tuh makam orang tua. Orang tua udah meninggal kagak mau mudik, mudiknya ke Ragunan sono. Kita dicaplok buaya. Terlebih ibu kita ya, ibu kita, makanya kita doain ibu bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ghfirli lidayya Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapak, kalau kita ngedoa saya tahu sih, tapi kita nggak mencantumkan nama doa orang tua. Apabila seorang anak tidak mencantumkan doa terhadap orang tuanya, yang kaya akan menjadi miskin dan yang miskin akan semakin miskin. Mas, mbak, kalau kita pengen dihormati sama orang, sama anak, kita harus hormat kepada orang. Mual mungkin anak kita hormat kepada kita, sementara kalau kita nggak hormat sama ibu dan bapak kita, apalagi ibu kita. Al jannatu tahta aqdami ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki emak, kaki ibu, bukan kaki bapak. Ustaz Fauzi, kenapa emang bapak kakinya? Kenapa kaki bapak? Gak tahu. Ilok, buset ilok. Bagaimana antar sampai Waalaikumsalam. Dari mana nak? Maulid mak, Ustaz Fauzi. Mak, tadi Ustaz ngebahas katanya juga ada di bawah telapak kaki emak. Coba emak maaf angkat kakinya sebelah, terus biar ngatas satu. Nggak taunya emaknya tas ngencing mas, lupa nggak pakai celana. Ya Allah emak, kok surga begini? Surga balak emak. Surga di bawah telapak kaki emak, kena emak kan jasanya lebih banyak ya, mengandung emak ya po ya, ngidam dulu ya. Mangkaning ngidam itu mas enak baik, kudu diturutin, kalau enggak ntar bocahnya ngelai ngiler. Pak, ya ada apa mama enak banget pak, lihat papa gitu enak, pengen yang asem-asem tuh ngidam ya mbak ya, pasti kalau ngidam pengen yang asem. Sabar ya ma, papa mau nyariin ke pinggir rumah, doain mudah-mudahan ada kucing kekeratan. Tuh. Mengenal waktu enggak itu? Enggak ya? Pak, ya mah, pengen apa lagi? Pengen ayun-ayunan di atas tower. Ngidam ayunan. Terus hamil berapa bulan, Mbak? Mbak, pernah hamil enggak? 9 bulan, bahkan ada yang lebih ya, yang lebih. Tuh, setelah itu melahirkan, kempleng udah tuh ya, lagi enak makan nih. Habis beranak kan ya, emak makan. Kita lagi orok nangis, emak lagi makan, berhenti nggak emak makannya?
Berhenti, ya Allah, raja emak. Raja ngomongnya ge, Ustaz Fauzi pegang teh pantatnya lengket. Raja berak. Langsung dielap, taruh lagi, diem lagi. Emak ngelanjutin makan. Sampai kagak sempet cuci tangan lagi. Aduk-aduk mah. Terus biar kuningnya rata. Jember enggak emak? Jember enggak? Enggak. Kalau kita jember ya. Emak sakit, ibu bapak sakit, kita pempesin. Kenapa? Enggak mau nyebokin. Kenapa? Jember. Kadang arah kita ngurusin emak bapak sakit. Banyak nanya sama orang, katanya kudu dikeprak-keprakin pakai daun kelor. Tujuannya apa? Biar buru-buru mati. Nih kalau orang tua sakit pengen buru-buru mati, jangan dikeprakin pakai daun kelor. Ustaz Fauzi kasih tahu jamaah, make batang kelor segede betis gede mati. Terus netein ya mbak ya, netein. Ya Allah, kadang-kadang sambil kondangan kita di bawah, kita sama emak mengambil prasmanan, kita nangis pengen netek. Ya Allah, depan banyak orang yang dibuka beringkang, ada kali 20 kilo sebelah. Ya kan mau habis beranak ya, tetei. Ya Allah, emak ditimang-timang Ustaz Fauzi, nang ning nang ning anak tapah anak tapah nggak kenal sama anak dewe. Laja emak laja ngomongnya jahe mani katep apa katep asep, padahal nggak katep ini enggak. Bocah ngecebrit begitu kan. Nete berapa tahun mak kita netein kita mas? 2 tahun, bener nggak mbak? Berarti darah yang ada di badan kita RTT emak. Coba kalau emak minta dibayar, mau bisa kebayar? 2 tahun mbak, mas, mbak, 2 tahun mak kita netein kita. Kembali sama kita, apakah kita bisa netein emak kita? Bisa nggak netein emak? Ntar samperin emak ya mbak, samperin emak di kampung. Assalamualaikum, salam, emak sehat, alhamdulillah. Ada apa nak? Neng, kemarin emak saya kangen. Kamu sedih kenapa? Saya ingat sama emak. Ingat kenapa? Ingat sama jasa emak. Emak, saya mau nanya sama emak, nanti jawab ya emak. Ya mau nanya apa sih? Emang emak dulu katanya, ceritanya sedih. Emang emak dulu katanya netein saya mak. Tuh, pertanyaan kagak pantas. Emaknya pelahap. Mau tahun baru anakku jadi sinting lebih. Pertanyaan kagak pantas mas. Karena nanya terus yang emaknya jawab. Mak, emang emak dulu netein saya katanya 2 tahun. Akhirnya emaknya jawab, mbak apa katanya? Iya. Dulu emak netein lu nek 2 tahun emak netein lu. Malah bukan lu yang mati. Bapak lu gini. Lu mah cuma 2 tahun tapi bapak lu bertahun-tahun. Kagak bosen bapak lu. Sebelah lu, sebelah bapak lu. Dikerobetin nek utang gua. Gua kumpulin no, ada yang meletek, ada yang putus tangan. Ada kali 2 karung. Lu makin nanya begitu, emang kenapa? Maafin saya.
Ya emang kenapa? Ya maafin saya minta redonya RT mah yang ada di awak saya. Maksudnya begini mah, dengerin, mumpung mah masih ada, masih hidup, saya pengen ngebalas sedikit jasanya. Ya lu ngebalas apa? Aku mah pengen nete. Ayo mah mau nete mah, kira-kiranya mau apa kagak? Mau apa kagak mbak? Kata emaknya, najis pun nete. Hadir Allah, ada kewajiban orang tua sama anak dan ada kewajiban anak terhadap orang tua. Titip saya, kalau kita pengen punya anak soleh, dahulukan pendidikan agama, pondokin bocah, pesantrenin ke Jawa, ke Banten, ke Sukabumi, ke Cirebon, nanya dulu sama guru kita. Maklum semua Islam di kita ini banyak dan semua masing-masing pada punya pesan, dan kita mah NU harus pesantren NU. Hadirin, ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Sampai ke nete dulu. Mudah-mudahan nete ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Ustaz Fauzi, maafin saya. Oh ya Ustaz Fauzi, saya mau makan dulu ya, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin? Tawarin makan. Ya saya buru-buru, ada urusan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk doa kita ada hadir guru kita. Dari saya sebut sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jaza kepada Kiai Haji Muhyiddin Hasbi atau yang biasa kita kenal dengan Kiai Sebret. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita, anak cucu kita, dan juga semuanya. Untuk acara berikutnya yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita bersama, Ustadz Ismatullah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Amin. Hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nas'aluka tasyaffa tawassalu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dal khuluqil azim. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuldi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa li talamidina wa liman atba ilaina wa liman haqqun alaina wa li jiranina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alhimna rusdana wa'idna min syurri anfusina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa' ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilman nafi'a wajidna ilman nafi'a. Alhamdulillahi halin wa na'udzu billahi min syarri ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna warfa' 'anna wadfa'na al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalajil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadza khassah wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah as'adakumullah, saya minta bantuan Fatihahnya kepada seluruh jamaah Maulid, wabil khusus kepada guru kita Kiai Haji Muhyiddin. Kita semua sudah tahu bahwa di daerah Sukabumi, daerah Cianjur, dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang diuji adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Adapun yang setengah takwa setengah tidak, mereka lagi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang tidak beriman, mereka lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesabaran, sehingga kan ujiannya menjadi ladang pahala kepada mereka. Dan mudah-mudahan yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka cepat-cepat sadar. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.